السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan hati kita, memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa berkumpul di dalam majlis ini melaksanakan salat Idul Adha dengan berjamaah. Allah curahkan begitu banyak rahmat, disaksikan oleh para malaikat, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang terdekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah momentum yang sangat istimewa di dalam agama kita. Keistimewaan ini terletak pada 3 keutamaan yang tidak akan kita temukan di hari-hari yang lain. Keistimewaan yang tidak akan kita temukan di hari raya yang lain, kecuali hanya akan kita temui di momentum Idul Adha ini. Yang pertama adalah tuntunan dengan menunaikan salat 2 rakaat yang baru saja kita tunaikan. Yang kedua terkait dengan ibadah ritual kurban yang hikmahnya menanamkan kedalaman dan kedekatan kita kepada Allah, sekaligus pembuktian cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada kecintaan kita terhadap harta dan kekayaan yang kita miliki. Dan yang ketiga, ini barangkali yang sering dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Karena setiap datang momentum Idul Adha, kebanyakan orang hanya fokus kapan sholatnya akan dilaksanakan. Kebanyakan orang hanya fokus mempersiapkan binatang apa yang mau disembelih, yang mau dikorbankan.
Dan poin yang ketiga ini, sesungguhnya inilah hikmah yang terbesar yang membuat momentum Idul Adha ini selalu diulang-ulang setiap tahunnya. Seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci Mekah, wukuf di Arafah, termasuk kita semua yang hadir di sini untuk salat berjamaah dan bersiap untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Semua itu ada tidak lepas karena berkat perjuangan tiga orang yang sangat mulia, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, Hajar dan Ismail alaihissalam, yang memberikan hikmah yang terbesar, yang memberikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, seorang ayah yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Hajar adalah istri yang selalu taat dan mendukung perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai istri yang salihah, dan juga Ismail sebagai anak yang taat, patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Yang semua ini memberikan hikmah yang menanamkan pesan kuat kepada kita agar kembali meneladani perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya, untuk kita nilai ke dalam diri kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan dengan hikmah dan tauladan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Ibrahim alaihi salatu wassalam, kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30, yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sangat penting kita ketahui bahwasanya Ibrahim ketika akan dilantik menjadi nabi, ditetapkan sebagai seorang rasul, disebut sebagai kekasihnya Allah, untuk mendapatkan semua gelar yang mulia itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangannya. Ibrahim berjuang dengan sangat luar biasa. Walaupun ia terlahir dengan fitrahnya sebagai seorang muslim, ia masih tetap berusaha mencari dengan ilmunya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Al-An'am dikisahkan bagaimana perjuangan beliau di dalam mencari Tuhannya. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika beliau melihat matahari, ia katakan, ini adalah Tuhan saya. Namun ketika matahari ini terbenam, ia katakan Tuhan tidak mungkin terbenam. Dan ketika malam datang, ketika ia melihat rembulan yang begitu indah, maka ia simpulkan, barangkali ini Tuhan saya. Namun ketika bulan itu kembali terbenam, ia katakan tidak ada Tuhan yang bisa terbenam. Subhanallah. Dengan ilmunya, dengan pencariannya, kemudian ia dapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ketika ditemukan dengan Allah, dengan ilmunya, dengan pencariannya, maka dihadapkan dirinya sepenuhnya, tawakal, pasrah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan apapun yang hadir di dalam kehidupannya. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, pesan pertama, ketika kita dihadirkan di momentum Idul Adha ini, diberikan pesan yang kuat kepada kita agar bisa belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah. Walaupun ia terlahir dengan fitrah sebagai seorang Islam, ia masih mau memperdalam ajaran agamanya, masih mau merapatkan tauhidnya, masih mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan kekasih Allah, tetapi masih berat untuk belajar dan memperdalam ajaran agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, seakan-akan kisah ini mengajarkan kepada kita, tidaklah cukup kita berislam dengan warisan kelahiran kita.
Tidaklah cukup dengan kita dilahirkan ke dunia dengan membawa nama Islam, lalu cukup dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu, kita diminta untuk menguatkan syahadat kita, menguatkan tauhid kita, diminta untuk mempelajari dan memperluas pengetahuan ajaran agama kita. Karena begitu banyak kaum muslimin yang mereka menjalankan syariat tetapi masih mengerjakan maksiat. Begitu banyak kaum muslimin yang mereka mendirikan salat tapi masih sering terjebak dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagian kaum muslimin mereka hanya puas, mereka hanya merasa cukup dengan label agama Islam yang melekat di dalam dirinya sejak ia dilahirkan dari rahim ibunya. Namun kebanyakan dari mereka setelah tumbuh dewasa tidak mempunyai keinginan untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. Fikih di dalam salat mereka tidak paham, bacaan salat kadang tidak hafal, bahkan membaca Al-Quran pun masih terbata-bata. Lalu bagaimana kita akan memberikan bimbingan kepada keluarga kita? Sedangkan kita ini adalah seorang imam, seorang pemimpin yang telah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak hanya dituntut untuk bisa memberikan kebutuhan materi dunia kepada istri dan anak-anak kita, tetapi juga dituntut untuk bisa memberikan bimbingan agar mereka bisa menjadi orang-orang yang taat kepada Allah di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam yang berusaha menemukan Tuhannya setelah dekat dengan Rabbnya, ia mengajak keluarganya, mengajak kerabatnya dan lingkungan sekitarnya. Hal ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengenal tuntunan di dalam ajaran Islam, maka janganlah berislam sendirian, maka janganlah menjadi orang soleh sendirian. Maka dari itu, mari kita rangkul keluarga kita. Jangan sampai yang pergi ke masjid untuk salat berjamaah itu hanya ayahnya, tetapi anak-anaknya dibiarkan sibuk dengan dunianya. Jangan sampai ibunya yang rajin taklim, kajian di sana sini, tapi ia biarkan anak-anak perempuannya bergaul dan berbusana sesuka hatinya, layaknya bukan seorang muslimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang seorang ayah sibuk dengan ibadahnya, tapi seringkali lupa mengingatkan istrinya ketika bersalah. Kadang juga sebaliknya, istri yang giat beribadah, tapi suami malas beribadah karena sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang suami dan istri taat dalam menjalankan syariat, tapi anak-anaknya kurang diperhatikan dalam urusan ibadah, sehingga mereka seringkali berbuat maksiat tanpa diketahui oleh orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mulai mempraktikkan ajakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidaklah mudah dilakukannya. Ayahnya mengecamnya, seisi kampung mengusirnya, bahkan dipisahkan dengan keluarga yang dicintainya. Tidak cukup sampai di situ, ia pun pernah dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang zalim. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak untuk taat kepada Allah tidaklah mudah. Dan fitrah Allah mengajarkan kepada kita, ketika akan mendekatkan diri dan mengajak ketaatan kepada Allah, tidak akan luput dari yang namanya ujian dan tantangan. Kita yang belum terbiasa bangun sholat subuh berjamaah, mungkin akan terasa berat untuk bangun dari tempat tidur kita, akan terasa berat melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid. Kita yang belum terbiasa sholat tepat waktu di tempat kerja, akan sulit menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di tempat kerja. Belum lagi ada kata-kata sindiran yang keluar dari rekan-rekan kerja, yang mungkin akan mereka katakan kepada kita, sudah mulai alim rupanya. Begitu pula bagi para akhwat, saudariku kaum muslimah,
Tidak mudah bagi Anda untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sesuai dengan syariat. Yang mungkin akan ada kata-kata celaan dari orang-orang yang tidak suka dengan penampilan dan ketaatan Anda. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula ketika menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan syariat di dalam keluarga kita. Selalu saja ada tantangan yang akan kita dapatkan. Terkadang istri kita ajak mencari ilmu dengan hadir di majelis taklim, tapi selalu gagal karena benturan dengan jadwal belanja dan jadwal hiburannya. Sama halnya ketika kita perintahkan ibadah kepada anak-anak kita yang semakin hari semakin akrab dengan HP-nya. Ketika kita perintahkan untuk taat beribadah, ketika kita perintahkan untuk belajar ilmu agama, selalu saja ada alasan-alasan yang akhirnya bisa membuat keributan di dalam sebuah keluarga. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat dan renungkan satu firman Allah di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh di dalam kehidupanmu. Maka berhati-hatilah, karena di dalam Al-Quran istri, anak-anak kita dan juga harta yang kita miliki adalah sebagai cobaan, sebagai fitnah bagi dalam kehidupan kita. Mereka bisa menjadi malapetaka dan musibah, tetapi mereka juga bisa menjadi berkah dan rahmah bagi kita. Karena betapa banyak seorang suami yang mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa, menjadi malas beribadah karena sibuk menuruti keinginan istri yang kurang baik di mata agama. Dan betapa banyak orang tua yang mereka celaka, mereka terhina karena kelakuan buruk dari anak-anaknya. Namun di lain hal, betapa banyak seorang suami yang mereka sukses menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang soleh berkat jasa-jasa seorang istri yang solihah. Dan betapa banyak orang tua yang mereka diangkat derajatnya menjadi lebih mulia karena kebaikan dan doa-doa dari anak-anaknya yang salih dan salihah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah di momentum Idul Adha ini kita saling bermuhasabah dan dapat mengambil hikmah dari kisah Ibrahim dan keluarganya. Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi kuat dan menjadi orang yang taat karena dukungan dari Hajar sebagai seorang istri yang salihah. Ibrahim menjadi kekasih Allah dan menjadi lebih mulia derajatnya di sisi Allah juga berkat Ismail sebagai seorang anak yang selalu taat dan patuh kepada orang tuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka marilah kita terus berusaha untuk menjadi seorang ayah yang taat menjalankan syariat agama. Dan bagi saudariku kaum muslimah, semoga bisa menjadi istri yang senantiasa mendukung suaminya agar lebih giat di dalam beribadah. Dan kepada anak-anakku yang sudah mulai tumbuh dewasa, jadilah diri kalian anak-anak yang patuh dan berbakti kepada orang tua, supaya kelak dapat mengangkat derajat orang tua menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak mudah menyampaikan kebaikan, tidak mudah mengajak ketaatan di dalam keluarga kita. Maka di dalam Al-Quran Allah mengajarkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kebaikan, ajaklah ketaatan dengan cara hikmah, dengan pelajaran yang baik, dengan ilmu, dengan tauladan yang baik, wal mau'izatul hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, tentu dengan tutur kata yang bisa diterima oleh keluarga kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sedikit pesan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga seluruh jamaah yang hadir di dalam majelis ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat menciptakan keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها إلى المسجد الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة عرفة والمزدلفة والمنى وزيارة إلى المسجد النبوي وقبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته